Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imam wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum sina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم. Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah pagi hari ini semua diberi rasa ketertarikan untuk terus mempelajari kalam Allah. Maka insya Allah menjadi apa yang disebut oleh Al-Quran, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi. Allah lah yang menjadikan nilai-nilai keimanan itu terasa kita rindukan, kita cintai, dan terasa indah. Alhamdulillahilladzi hadana biha. Maka dengan dasar inilah apa yang kita bahas kemarin, tiga kelompok manusia yang disebut dengan Ashabul Maimanah di hari kiamat nanti, Ashabul Mash'amah. Semoga Allah melindungi kita tidak termasuk kelompok ini. Wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Untuk keimanan yang baik pasti mendambakan as-sabiqun as-sabiqun. Ibarat orang sekarang, ibarat ahli dunia sabiqun 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 itu orang-orang elit, orang-orang VIP-nya. Ya, wah kita di dunia ini, urusan dunia ini sangat banyak istilah-istilahnya ya. Ada istilah high class, ya. Ada istilah VVIP, ya. Ya tentu namanya dunia mau kelas apapun, ya semuanya akan berakhir. Ya. Toh di sisi Allah saat di dunia mau kelas VVIP, mau kelas VIP, mau kelas uh, masyarakat biasa, nggak ngaruh di sisi Allah. Semuanya kembali kepada ketakwaan dan amal-amalnya. Ya. Tapi yang harus atau keimanan yang baik tentu dia akan uh, ter, apa, terprovokasi ya. Nanti kita akan menjadi minas sabiqin as-sabiqin, ya, ya, atau tidak. Ya. Atau alangkah ruginya hidup yang sebentar ini jika tidak mengantarkan kita kepada as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Maka pertanyaannya adalah sebetulnya orang yang menjadi as-sabiqun as-sabiqun itu ya sudah takdirnya atau ikhtiarnya. Ya, ya kalau takdirnya kan jadinya kayak kayak wah kita mah nggak mungkin jadi sabiqun sabiqun. Udah lagi pakai dalil kan dikatakan ya wa qalilum minal akhirin. Orang-orang yang hidup di akhir zaman itu sedikit. Ya.
ataukah memang itu ikhtiar. Jadi kalau ikhtiar ya perpaduan antara takdir dan ikhtiar ya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, pada hakikatnya ada manusia yang ditakdirkan ya. Ya, sebutlah misalnya seorang ulama bernama Hasanul Banna rahimahullah. Ya, untuk beliau kita katakan takdir. Ya, memang takdirnya as-sabiqun as-sabiqun, orang yang memulai ya bagaimana menghidupkan Islam dengan makna yang seutuhnya. Ya. Sehingga beliau katakan al-Islamu dinun yatanawalu jami'a madahiril hayah. Islam itu harus dipahami meliputi semua sendi-sendi kehidupan. Ya. Maka beliau katakan dinun wa daulah. Nomor satunya ini agama yang punya konsep mengatur negara. Wa hukumatun wa ummah, yang harus terlibat di dalam sebuah penyelenggaraan negara ya, untuk menghidupkan umat, melayani umat. Ya. Kenapa antum ini letakkan nomor satu, sedangkan yang terakhir Islam ya aqidatun shadiqah, aqidah yang sungguh-sungguh, wa ibadatun sahih, harus merupakan ibadah yang benar. Kalau dengan makna terakhir ini semua orang udah paham. Tapi makna pertama ini sebagian besar umat Islam hilang. Ya. Karena khilafah Islamiyah itu kurang lebih 100 tahun sebelum 1934 itu sudah dibombardir oleh ya kafirnya, munafiknya, Yahudinya agar tidak ada di atas bumi ini. Ya. Dan tahun ini genap 100 tahun. Sebagaimana dihancurkan di 3 Maret, ya, 3 Maret 1924. Ya. Hari ini sudah genap 100 tahun lebih. Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan, 100 tahun lebih 3 bulan. Ya. Beliau mau menghidupkan makna ini sehingga udah meninggal dunia ya sekian puluh tahun masih juga dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai pemahaman Islam seperti ini ya, karena ya, ya kebencian kepada pribadinya sebenarnya bukan kepada pemikirannya ya. Mendunia ya. Takdir iya takdir ya. Tapi tidak ada takdir yang tanpa usaha. Jadi untuk bisa ditakdirkan menjadi as-sabiqun as-sabiqun ya, itu berjuang keras. Hampir-hampir sekian puluh tahun di negerinya nggak ada berhenti-berhentinya. Ya. Sampai dikatakan ibaratnya kalau orang Indonesia gitu pagi ini di Jakarta, nanti jam 10 udah di Sulawesi, nanti jam 1 udah di Aceh, nanti sore udah di Kalimantan. Ya, begitulah kehidupan beliau. Ya. Kalau soal capek udah nggak kehitung ya. Belum lagi pengorbanan, belum lagi segala kehidupan getir pahit ya.
Jadi walaupun takdir bukan berarti gratisan, tetap aja ada sebuah upaya-upaya kerja-kerja yang keras. Ya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takdirnya mengatakan kamu dijaga dari kejahatan orang. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya. Tapi itu udah takdir permanen dari Allah. Tapi bukan berarti kemudian Rasulullah nggak berusaha. Bukan berarti Rasulullah mengatakan, ya udah ngapain sebagai berusaha, ntar juga saya selamat. Tapi untuk meraih takdir ini, ya dalam hijrahnya Rasulullah harus mengkiat-kiati bagaimana supaya bisa berangkat dengan aman. Ya, begitulah memang orang beriman dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikirannya ada di tengah. Ya. Tidak mengandalkan takdir, kemudian tidak mengatakan, kemudian udahlah nggak usah berusaha, dan juga tak tergantung takdir. Ya. Tidak mengandalkan usaha sehingga nggak percaya dengan takdir, tapi perpaduan dua. Ya. Sehingga ketika pemahamannya perpaduan duanya, ya ada takdir, ya ada ikhtiar. Berarti insya Allah semua manusia, semua orang beriman punya peluang yang sama untuk ya, mendapatkan peran as-sabiqun as-sabiqun, posisi as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Yang beda itu nanti skupnya, ya. Nah itu takdir yang nggak bisa di, ditolak ataupun dikejar-kejar. Ya. Si fulan takdir dan ikhtiarnya menghasilkan as-sabiqun as-sabiqun tingkat dunia. Siapa yang tidak kenal Hasanul Banna? Siapa yang tidak kenal Syekh Qutb rahimahullah? Ya. Sebagai orang yang as-sabiqun as-sabiqun di dalam menghidupkan nilai-nilai dakwah. Siapa yang tidak kenal dengan katakan Abdul Aziz bin Bas, tidak kenal Saleh bin Utsaimin, ya, ya, untuk bisa takdir mendunia seperti itu memang ya, itu semua sudah ada takdir lagi. Ya. Ada takdir status, ada takdir ya, kelasnya. Ya. Kelas bisa mendunia, ya, bisa menasional, bisa seprovinsi, bisa se kota Madia, ya, bisa kabupaten, ya, sekecamatan, sekelurahan, ya, bahkan bisa se-RT. Sabipun se-RT. Di RT itu dulu nggak ada sholat jamaah. Dia yang memulai harus ada di sini sholat jamaah. Ada yang senang, ada yang membenci seperti yang saya jelaskan kemarin ya, Sofang. Dari kepinginnya masyarakat RT-nya sholat jamaah sampai kalau hari Ahad dia bikin surat undangan sholat subuh ya, resmi dengan apa ya surat resmi dari masjid yang dia pimpin. Tidak sedikit yang suka, juga sedikit yang membenci, sampai akhirnya sekarang di kampung itu semua sudah rajin dengan sholat berjamaah, hidup sholat jamaah. Inilah dia sabiqun as-sabiqun. Ya. Apakah kita kenal dia? Yang kenal cuma saya, mungkin orang-orang di sekelilingnya. Dulu pernah belajar sama saya.
Nah, ketika sebuah takdir itu sudah di luar kemampuan manusia, ya, si fulan menjadi as-sabiqun as-sabiqun, tingkat RT, tingkat RW, atau tingkat kelurahan, tingkat nasional, dan seterusnya. Nah, itu takdir yang sudah di luar, ya, di luar jangkauan manusia. Ya. Dan salah satu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sesuatu itu sudah di luar jangkauan manusia, ya, maka bagi Allah itu balasannya sama, insya Allah. Ya. Jadi tidak akan ada, wah ini karena sabiqun mendunia, ini menasional, ini memprovinsi. Semuanya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibarat semua orang ingin kaya, ya, tapi takdirnya ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang sederhana. Ya. Apakah yang sederhana itu tidak punya peluang untuk berinfak sebanyak orang yang kaya? Ya, secara nominal memang enggak, ya. Tapi secara niat, secara pengorbanan, atau mungkin secara amal lain, orang yang sederhana itu boleh jadi punya peluang sama dengan orang yang infaknya dan infak yang banyak. Ya. Jadi inilah pemahaman terhadap takdir dan ikhtiar ketika sudah menjadi, ya, sudah di luar jangkauan manusia. Ya nggak semua manusia bisa jadi kayak katakan Abdullah bin Mubarak. Nggak semua manusia ingin jadi kayak Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, semua, ya. Ya, kalau sudah kalibernya, nah itu jadi orang menjadi takdir Allah yang sudah di luar kemampuan manusia. Ya. Jadi intinya semua manusia punya peluang, minas sabiqin as-sabiqin ulaikal muqarrabun, tinggal yang bedanya skupnya aja. Ya. Ya, ibaratnya begini, ya. Para sahabat yang masuk Islam di Makkah sebelum hijrah, ya, maka itu pengertiannya termasuk wasabiqunal awwal. Ya, maka pengertiannya termasuk as-sabiqunal awwal. Ya. Maka umat Islam secara umum, ya, apakah mengenal semua sahabat yang as-sabiqunal awwalun itu? Ya. Yang tidak mustahil bobotnya sama. Ya. Paling kenal-kenalnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Perempuannya siapa? Ya Khadijah, Aisyah. Ya. Padahal tidak kalah. Ya. Tidak kalah bobotnya sebagai sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Ya. Katakan seorang sahabiah bernama Romlah binti Abi Sufyan. Ya. Wah, ini begitu semangatnya untuk masuk minas sabiqin al-awwali, ya, harus bersiko, ya, ya udahlah tinggalkan Mekah menuju Ethiopia, ya. Jadi dari Mekah ke arah Jeddah, dari Jeddah nyebrang lautan menuju Afrika, daerah namanya Ethiopia, ya. Nggak banyak orang kenal Romlah. Siapa yang kenal Ummu Kalthum binti Uqbah? Ya, nggak ada yang kenal. Padahal ini termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Siapa yang kenal Hindun binti Umayyah? Ya.
Ya, ibaratnya begitu. Nggak semua orang bisa seterkenal Imam Syafi'i, seterkenal Hasanul Banna, ya, Sahibul Bilal, Syekh Qutb. Namun di sisi Allah mereka nggak ada yang nggak dikenal. Ya. Di sisi Allah siapa yang nggak kenal dengan Asma binti Umais bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib, ya, berangkat ke Habasyah. Ya. Rasulullah hijrah dia masih ada di Habasyah. Ya. Tahun 7 hijrah baru bergabung ke Madinah. Baru setahun gabung di Madinah, ya, suaminya syahid dalam perang Mu'tah. Ya. Ini kan semua, ya, yang saya katakan kemarin. Orang-orang yang disebut as-sabiqun, as-sabiqun itu bukan sekedar Islam pengamalan, tapi Islam pengorbanan. Ya. Islam yang penuh dengan kesabaran. Ya. Baru setahun di Madinah, sudah ditinggal suaminya mati syahid. Ya. Rasulullah begitu bersedih, ya, sampai mengisyaratkan agar nanti dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tahun 7, eh, tahun 8 Hijrah, ya, 9, 10, 11, baru 3 tahun menikah, meninggal lagi suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dinikahi Ali bin Abi Thalib juga, ya, nanti syahid juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Ya. Nggak banyak kenal. Ya. Yang pemerhati sejarah saja belum tentu kenal. Ya. Kecuali harus, ya, ya, punya perhatian kepada, ya, apa yang disebut dengan al-a'lam, ya, ilmu yang memahami nama-nama dari sahabat dan sahabi. Ya. Begitulah ya, insya Allah kita jangan pernah orang beriman, ya, kecil hati, ya, ya. Walaupun Allah katakan kan sedikit wa qalilun minal akhirin. Tapi kalau kamu tahu jalannya menuju ke sana, ya, kita tidak mustahil kamu yang hidup di zaman akhir zaman seperti ini, ya, tetap aja ada peluang menjadi apa yang disebut dengan, ya, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ya. Maka kemudian Allah menjelaskan secara khusus suasana surga di jannatin na'im yang akan dialami, yang akan diberikan oleh as-sabiqun as-sabiqun, ya. Allah katakan ala sururin mauduna. Ya. Ya, hanya Allah yang tahu, ya. Pokoknya yang dimaksud surur, ya, yang mufradnya sarir itu adalah tempat beristirahat atau tempat nyantai. Ya. Kalau dalam bahasa istana disebut sarir atau surur, itu bentuknya seperti sofa. Ya. Tapi dalam bahasa Arab biasa, surur atau sarir itu, ya, kalau sekarang semacam spring bed gitu ya. Jadi mau bentuk sofa, mau bentuk tempat tidur, yang jelas namanya sarir itu
tempat nyantai, tempat melepas capean dan lain sebagainya. Ya, itu akan beda orang yang nyantai beristirahat disarir dengan orang yang ya tidak disarir, ya di kursi panjang biasa, tapi kursi panjang biasanya misalnya dari bambu misalnya, ya. Ya, ibu pernah lihat ya kursi panjang dari bambu. Beda lah dengan yang di sofa, ya. Apalagi caranya di mana, ya di lantai juga pakai sajadah ya lain. Ya. Jadi inilah suasana kemewahan yang Allah akan berikan. Ya. Maudunah, terhiasi, ya, terhiasi oleh benda-benda yang berharga, ya, apakah emasnya, apakah peraknya, ya. Jadi tidak ngasal aja. Muttaqiin, inilah suasana nyantainya, suasana beristirahat, ya. Ya, syaratnya muttaqiin bersandar, ya. Tentu beda orang yang kesan duduk orang bersandar dengan duduk orang tidak bersandar, ya. Ya, berleha-leha muttaqiin, ya. Ya, bahasa kita apa? Berleha-leha selonjoran dengan duduk resmi itu beda, ya. Muttaqiin 'alaiha mutaqabilin, ya. Maka orang-orang beriman itu, ya, sambil istirahat atau sambil nyantai dalam kondisi berhadap-hadapan, mutaqabilin, ya. Ya, maka para ulama menjelaskan apa sih yang terkandung di makna mutaqabilin. Maka usahakanlah kamu memahaminya, ya, ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu cintai, ya. Pasti juga mutaqabilin, wajah ketemu wajah, ya. Katakan lagi reuni misalnya, ya. Ya. Nah, itu kalau duduk kan pasti mutaqabilin, ya. Si A melihat wajah si B, si B melihat wajah A, si A melihat wajah D, si D melihat wajah si A, semuanya itu mutaqabilin, ya. Jadi kata mutaqabil itu menunjukkan apa? Mutahabbi, ya. Mereka saling mencintai, ya. Satu dengan yang lain, ya, sebagaimana disebutkan di surat At-Tur, ya, mereka akan ngobrol mutaqabilin, ya. Mutaqabilin menunjukkan ada suasana nikmat, ya, suasana bahagia. Jadi beda orang ketemu dengan seseorang yang menurut dia biasa-biasa aja, ya. Mungkin mutaqabilin, tapi mutaqabilinnya sekedar acting saja, ya. Tapi mutaqabilin di ayat ini kan saling menikmati satu dengan yang lain. Bahkan surat At-Tur itu, ya, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa. Mereka ngobrol sambil bernostalgia dulu di dalam, ya. Lawan katanya mutaqabilin itu adalah mutadabirin, ya. Orang yang nggak mau, ya, yang nggak mau berhadap-hadapan, ya. Jadi wajah temannya di mana, wajah dirinya di mana. Dan ketika ada orang seperti itu di dunia ini, ya, ya, nggak siap ketemu dengan secara mutaqabilin, ya, maka kemungkinannya apa? Ya,
kemungkinannya pertemuan itu suatu pertemuan yang biasa-biasa aja. Ya. Kalau kita lagi ke pasar, ke mall, kan kita ketemu dengan banyak orang. Ya ketemu aja, tapi nggak ada mutaqabilin. Ya, biasa-biasa aja. Ya, pokoknya itu ada orang, di situ ada orang. Ya. Kemungkinan yang kedua apa kalau mutaqabilin? Seseorang nggak menikmati dengan keberadaan orang lain. Ya. Karena kalau menikmati kan pasti apa kabar dari mana aja lama nggak, nggak ketemu, nah, itu menikmati namanya. Ya. Gimana kabarnya anak-anak, gimana semua ditanya. Nah itu menikmati. Ya. Kemungkinan yang ketiga kalau nggak mutakabilin apa? Alhamdulillah ada kebencian. Ya. Dan Al-Quran di surat Al-Hijr mengatakan itu nggak mungkin ada di surga. Ya. Orang ketemu orang lain itu ya, ya sebel gitu ya. Ya. Ibarat di dunia ini orang kalau nggak suka sama orang lain, ya, lihat mobilnya aja udah nggak seneng. Ya itu mobil si fulan yang selin itu. Ya. Lihat sandalnya udah nggak seneng. Maka Allah ketika Allah mengatakan ala sururim mutaqabilin, ya, maka di surga nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya. Keberadaan orang lain itu jadi ngeselin. Ya. Mungkin sikapnya, mungkin ngeselin kebersihannya, mungkin ngeselin rokoknya, ya, mungkin ngeselin ucapannya, itu nggak ada semua. Sehingga mutaqabilinnya betul-betul ya, memiliki kenikmatan yang seutuh. Ya. Maka di surat Al-Hijr dikatakan apa? Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya. Kami sudah cabut ya potensi saling membenci dalam kehidupan manusia, sehingga di surga itu ya suasana di surga, sehingga manusia betul-betul hidup ya, ya dengan suasana ukhuwah ikhwanan ala sururim mutaqab, di tempat-tempat istirahat, apakah itu sofa, apakah itu tempat tidur, ya saling berhadapan-hadapan. Ya. Ala sururim mauduna taki'in 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ya, yatuf berkeliling, ya, berkeliling-keliling dalam apa? Berkeliling atas kehidupan ahlul jannah yang kelasnya ala surur, yang kelasnya as-sabiqun wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang siap melayani. Ya, melayani, dan sifat mereka adalah kekal di dalam surga. Ya, ya kata Yakub menunjukkan suasana kemewahan. Ya, ya, apa di dunia ini kita melihat ya fenomena Yakub ya ketika kita nginepnya di hotel ya, bintang 3, ya udah ya ketika kita makan ya biasa-biasa aja suasananya. Coba bintang 5 ya itu ya, pramu saji itu nggak berhenti-berhenti ya melakukan ini melakukan itu, apa saja yang kita mau ya. Kurang sendok segera diambilin, kurang ini segera diambilin ya. Jadi di dunia aja kita sudah bisa merasakan ya suasana yang suasana kemewahan, suasana kesederhanaan, ya. Apalagi ya, di akhirat nanti. Ya.
Wildan, ya. Wildan maksudnya pemuda. Dari mana kata pemuda ini? Ya, Allah alam, ya, sebagian pasir mengatakan Wildan ini adalah direkrut dari anak-anak orang kafir yang meninggal dunia, ya, masih kecil. Ya. Walaupun ada orang kafir jahatnya luar biasa, kalau punya anak meninggal dunia, ya, berarti anaknya masih dalam fitrah, belum kafir. Ya. Dan mereka di, dijadikan ahli jannah, ya, walaupun cuma sebagai wildan. Ya. Ya. Maka dikatakan wildan ini, ya, dengan makna pemuda karena di surat At-Tur disebut kata ghilman. Alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ya. Ya, tentu di surga nanti nggak ada istilahnya berkelas gitu ya. Berkelas membuat orang, ya, saya akan cuma jadi pramusaji, dia jadi tamu. Semua orang pasti menikmati kondisinya. Walaupun mungkin secara kelas memang berbeda-beda. Ini pramusaji, ini eh, yang menikmati. Ya. Secara status beda. Ya. Tapi di surga karena tidak ada lagi ghillin tadi, ya, maka semua merasa kamu mau jadi ini, mau jadi itu, tetap menjadi sebuah sistem kehidupan itu sendiri. Ya. Di dunia ini juga Allah katakan begitu. Ya. Jadi kamu nggak perlu hasad kepada orang. Kenapa dia kaya, kenapa dia miskin, kenapa dia pejabat, saya orang biasa. Nggak perlu hasad. Wala tamuddanna ainaika. Ya. Karena kehidupan itu memang sistemnya begitu. Nggak mungkin kaya semua, nggak mungkin miskin semua, nggak mungkin jadi pejabat semua. Ya. Jadi harus perbedaan-perbedaan itu sejak di dunia ini sudah diajarkan, kamu harus saling menghargai. Ya. Betul si Fulana itu cuma membantu tangga, tapi betapa besar perannya di dalam rumah tangga. Betul dia cuma tukang sampah, tapi betapa besar perannya. Coba kalau dia nggak mau, ya, kita repot sendiri gimana nih membuang sampah. Ya. Ya. Jadi status boleh beda-beda ya di dunia ini, tapi kita, ya, disuruh saling, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling menghormati, saling menghargai. Yang satu tidak sombong, yang satu tidak apa, ya, tidak pesimis, tidak rendah diri. Ya. Nah, suasana itu ketika di surga langsung terjadi secara otomatis karena potensi-potensi realnya sudah dicabut Allah wa naza'na. Ya. Jadi biasa aja. Ya. Mau yang jadi hurun in, ya, ya biasa, tidak merasa wah saya ini mah perempuan elit, ya, yang menjadi yang kelas surganya paling bawah, ya sudah, ya. Semua sudah memaklumi kondisi-kondisi, ya. Di surga bisa begitu karena sudah dibuat sistem. Di dunia kamu bisa begitu, masya Allah. Ya. Berarti kamu termasuk orang-orang yang disebut dengan salimus sadri, ya. Orang-orang yang berhati bersih, ya. Meyakini betul, ya. Yang saya syukuri, yang saya hargai itu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada saya. Ya. Nggak usah kenapa dia begitu, kenapa saya begini. Ya. Kenapa dia uh, meningkat, saya nggak meningkat. Nggak ada. Fokus kepada amal yang bisa kamu lakukan, hal-hal yang sifatnya takdiri itu
insya Allah ya, tidak merugikan kamu. Yang satu kaya, yang satu sederhana, yang satu sehat, yang satu banyak keluhan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kesannya, ya, kita harus pahami ini tidak ada kesan. Ya. Jadi istilah yang penduduk surga kelas bawah gitu ya, wildan mukhalladun ya. Ya mungkin kalau terjemahan artinya sekedar kekal ya. Di pertanyaannya kenapa ada khalidin, kenapa ada mukhalladun ya. Biasanya kalau kekal itu kan khalidin. Tentu ini untuk menunjukkan ya kemuliaan juga ya. Untuk istilah itu juga menunjukkan status mereka ya. Jadi orang-orang yang disebut dengan khalidin itu adalah orang-orang yang masuk surganya karena amal ya. Yang sholat, yang zakat, yang berjihad, yang berhaji, yang berumrah. Semuanya itu akan menjadi kumpulan-kumpulan amal yang insya Allah masukkan manusia ke surga dan khalidin. Ya. Sementara wildan atau ghilman ini kan orang masuk surga bukan karena amal, karena rahmat dari Allah atau karena mereka memang meninggal belum dalam kekufuran sehingga masuk surga ya. Kekalnya itu untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan bahwa mereka di surga bukan karena amal, ya, bukan ada kebijakan dari ya. Sehingga secara bahasa mukhallad itu artinya manusia yang dikekalkan ya. Ya. Kalau khalidin manusia yang kekal ya. Ini dikekalkan sebetulnya dia ya, nggak ada tiket menurut surga, tapi kalau Allah izinkan masuk ya masuk sehingga menjadi mukhalladun ya bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in ya. Mereka menyiapkan ya akwab ya apa cangkir-cangkir semuanya alat minum ya, barik ceret-ceret gelas-gelas ya mimmain ya dari sumbernya ya dari sumber ya. Apa yang maksud dengan dari sumber mimmain ya. Tentu kata bi aqwabin wa abarik wa ka'sim mimmain ya secara khusus maksudnya ya uh, salah satu minuman ahlul jannah itu adalah khamr ya. Ya, bersyukur kepada Allah ya sampai detik ini insya Allah kita semua ya semoga seterusnya tidak pernah mencicipi namanya khamr ya. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan ahlul dunia ya khamr itu menjadi simbol ya menjadi simbol kehidupan ya. Ya. Ibu-ibu ingin mendirikan hotel ya ya, hotel berbintang 4, apalagi berbintang 5, apalagi di atas itu semua, ya, hanya akan mendapatkan sertifikat hotel secara internasional. Salah satu syaratnya kalau menyediakan home. Ini untuk di negeri-negeri yang tangguh begini ya. Mungkin kalau di tanah haram nggak ada begitu ya. Ya. Itu standar standar kehidupan jahiliyah begitu. Jadi khomer itu memang menjadi minuman dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terbawah ya. Cuma beda-beda kualitasnya aja. Maka hanya Allah yang tahu ya
Ya, Allah inginkan minuman ahli surga itu, ya, salah satunya adalah, ya, dari khamr. Dan khamrnya bukan khamr kayak di dunia. Khamr dunia terbuat apa? Karena olahan. Ya. Olahan dari anggur, olahan dari ini, dari itu. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan mimma'in, khamrnya itu bukan olahan, langsung nyumber dari tanah. Ya. Sebagaimana di ayat surat Muhammad, ya. Ya, jadi susunya nyumber dari tanah, bukan dari kambing. Madunya nyumber dari tanah. Ya, 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 luar biasa kemahakuasaan Allah, dan bagi Allah nggak sulit untuk menciptakan, ya, minuman mewah ahli dunia yang tidak perlu diproses lagi, itu langsung, ya, nyumber dari tanah. Ya. Maka bukti bahwa isi daripada cangkir, daripada ceret, daripada gelas itu khomer, maka Allah katakan la yusaddaun an. Ya, tapi tidak akan membuat manusia pusing. Ya. Wala yunzifun, dan tidak akan membuat manusia, ya, berucap kotor. Ya. Ngaco ngomongnya. Seperti umumnya, ya, orang ahli dunia yang minum khamar, ya, selalu, walaupun itu yang dicari, ya, pusing, ya, kemudian jadi berani berbuat maksiat, itu ciri khas khamar dunia. Minimal ucapan yang kotor, bahkan, ya, ya, yang mau membunuh, yang mau berzina, yang mau begini itu, ya, ya, istilah ahli dunia nggak pede dilakukan kecuali harus minum khamar dulu. Ya. Nah itu tentara-tentara, ya, kafir, ya, kafir Israel atau kafir Amerika, kalau berperang nggak mungkin nggak bawa khamar. Ya. Karena itu cara dia untuk bisa tetap pede berani. Ya. Sementara kaum muslimin bagaimana untuk membangun keberanian zikir? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Ya, semakin dekat mau perang, semakin banyak zikir, semakin banyak baca Quran. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Baru kemudian bercerita tentang makanannya. Jadi bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, itu bicara tentang, ya, minuman. Ya. Makanan yang pertama fakih. Ya. Buah-buahan. Ya. Walaupun secara bahasa fakih itu sesuatu yang ternikmati. Ya. Maka buah disebut fakihah karena umumnya manusia menikmatinya, bahkan membutuhkan. Ya. Mimma yatakhayyarun, ya, dari buah-buahan yang mereka pilih. Ya. Maksudnya apa? Harus dikatakan yatakhayyarun. Ya. Ya. Disebut yatakhayyarun ketika jenis buahnya banyak. Ya. Ya, kalau buahnya pisang doang ya enggak yatakhayyarun. Tapi kalau ada anggurnya, ada pepayanya, ada melonnya, ada semuanya, maka manusia tinggal, ya, tinggal menyesuaikan selera. Ya. Saya maunya melon, saya maunya anggur, saya maunya salak, apa saja. Ya. Wafakihatim mimma yatakhun. Ya, sehingga betul-betul sesuai dengan namanya, fakih, menikmati. Ya. 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 Buah itu memang nikmat, tapi kalau terus menerus, ya, hilang juga. Ya.
Tiap hari dikasih pepaya, pepaya, pepaya. Nggak ada selingannya. Ya. Ya, jadi ya takhayyarun pun itu supaya ahlul jannah itu betul-betul menikmati, ya, menikmati buah-buahannya itu yang nggak ada bosan-bosan, walahmi tayrin, ya. Dan juga ya lahmi tayr, ya, daging, daging burung, ya, ya. Mimma yashtahun, daripada apa yang mereka, ya, ya, rasakan kenikmatannya, ya, mereka sesuaikan selera. Ya. Jadi wallahu a'lam, ya, urutan ini, ya, ya, ada minum, ada buah, ada protein. Ya. Inilah juga yang dinasihatkan oleh ahli kesehatan pangan, ya, ya, bahwa cara makan yang sehat itu sebelum makan minumlah segelas dulu, ya, ya lambungnya siap, ya. Minumlah, makanlah yang berserat, fakihat, ya. Fakihatin mimma yashtahu, ya. Maka istilah dulu itu udah nggak laku lagi, ya, kalau istilahnya buah ini buah cuci mulut, maka itu tidak tepat. Jadi habis minum air, makan buah, ya. Ada yang menasihati dari buah ke makanan tunggu 30 menit. Walah, laham menunjukkan apa? Menunjukkan protein. Ya. Jadi ada cairan minuman, ada serat, ada protein yang bisa membangun, ya, jasad manusia. Untuk di surga, ya, polanya seperti ini, adapun buahnya, ya, ya, ada yang takhayyarunnya banyak, ada yang takhayyarunnya terbatas sesuai dengan kelasnya. Ya. Karena di ayat Ashabul Maimanah ketika di surat Ar-Rahman dikatakan, ya, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya, tidak banyak Allah jelaskan, ya, tapi untuk orang yang kedudukannya tinggi dikatakan, ya, fihima min kulli fakihatin, min kulli fakihat, ya, segala macam buah zaujat, ya, sesuai dengan jenis-jenisnya, ya, ya, ibarat mangga gitu, ya. Kalau yang terbatas rezekinya punya mangga apa, ya, anak lagi. Tapi yang kalau mangga zaujan, ya, ada mana laginya, ada Indramayunya, ada gincunya, mangga ya sama mangga, tapi, ya, rasanya bisa beda-beda. Wahurun ain, ya. Dan begitu juga Allah menyediakan pasangan yang disebut dengan haur, ya. Haur itu asal artinya, ya, kata haura, ya, wanita yang cantik, ain yang juga memiliki mata yang cantik. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, ya, bagaikan, ya, mutiara-mutiara yang tersimpan, ya, mutiara-mutiara yang terpajang, ya. Tentu memajang mutiara nggak mungkin di atas, taruh di atas piring, ya. Pasti biasanya ada tempat khusus, ya, ditaruh di kaca. Jadi akan membuat mutiara itu, ya, ya, enak dipandang, ya, enak banget dipandangnya. Tapi begitu ditanyakan harganya, wah,
kita tidak menjadi kelasnya. Ya kalau di dunia Arab ya, ya bisa nanti lihat misalnya dalam YouTube misalnya ya, semua orang ya berhak berpendapat tentang Al-Quran. Cuma ada yang pendapatnya ya tentang Al-Quran itu didasari oleh kitab-kitab tafsir, ada yang cuma pakai logika. Ya. Jadi dunia Arab ya dia nggak setuju kalau hurun itu artinya wanita. Kenapa nggak setuju? Ya, ya salah satunya ya titik samanya apa wanita dengan ya dengan lu'lu'il maknun. Ya, ya kalau kita ya udah titik kesamaannya sama-sama menarik gitu. Ya. Nah, maka sebagian orang nggak setuju hurun ini itu berarti wanita-wanita surga. Ya. Ya. Ya memang menarik tapi lu'lu'il maknun itu kan bendanya bulat-bulat kecil gitu kan. Ya. Walaupun ada yang gede ya, masa manusia seperti bermata yang bulat-bulat itu. Ya. Nggak nyambung kan. Nah, ini memang di sana bebas ya orang bisa berpendapat tentang Al-Quran ya, secara bahasa ya, bahkan katanya ya dua nggak ada tuh dalam bahasa Arab ya, orang Arab mengumpamakan manusia dengan lu'lu'il maknun gitu. Ya begitulah kalau Al-Quran memahaminya ya semata-mata hanya dengan logikanya ataupun dengan bahasanya. Ya. Maka kalau kita pahamkan dengan ayat-ayat yang lain, sulit untuk dipahami selain al-hurun in adalah wanita. Ya. Wanita-wanita surga yang diciptakan Allah untuk membahagiakan orang-orang beriman. Ya. Apa misalnya ya di surat yang lain dikatakan wazawwajnahum ya kami ya kami jadikan hurun itu istri bagi mereka zawwajnahum kami itu ya, ya, ya. Kan zawaj tidak harus menjadi suami istri, zawaj itu dikumpulkan juga zawwajnahum ya. Dan bahasa lagi sehingga ya, ada yang nggak setuju ya. Dijawab lagi ya lagian namanya suami istri itu apa iya kerjaannya cuma masalah seks doang katanya ya dan juga yang jadi pertimbangannya yang nggak mau turun ini tuh ya wanita ya maka dia nggak setuju kalau ya surga harus menjelaskan kenikmatan seksual istilahnya ya rendah amat sih Al-Quran ini mungkin ya. Jadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau sudah bab seksual itu biasanya dengan bahasa kode yang sangat jauh ya. Ya. Jadi ya, seharusnya manusia tidak fokus kepada yang tersirat itu, fokus lebih luas lagi. Ya. Dikuatkan lagi dengan ayat misalnya wa azwajum mutahharah istri-istri yang telah disucikan dan nggak ada haid lagi nggak ada nifas lagi dan lain sebagainya wa azwajum mutahharah ya ya, nggak ada lagi ya, BAB apa BAK ya wah banyak sekali dikuatkan oleh mimpi seorang sahabat ya ya Abu Sa'id ya, dalam sebuah peperangan ya sahabat ini
kerjaannya ibadah melulu sampai teman-temannya tuh kasihan. Ya. Kamu ini sih gimana sih kok? Ya. Hidup gak ada nyantai-nyantainya ibadah melulu. Atau sahabat ini ya, ya hidup ini kan sebentar. Ya. Saya nggak ingin di hari yang sebentar ini habis untuk yang tidak bernilai. Sehingga sahabat ini ya, nggak bisa nasihati lagi. Ya udah kalau maunya begitu silakan ibadah terus. Ya. Sampai akhirnya dia kecapean tertidur. Setelah tertidur dia mimpi ternyata sudah ada di surga. Di surga itu dia seakan digiring ke satu tempat, dikatakan katanya hadhihi zaujatuk, ini nanti menjadi istrimu ya, urun in. Ya. Tapi ketika mendekat hurun innya menolak. Ya saya mau istrimu, tapi sekarang kamu kan masih menjadi ahli dunia. Ya. Saya istrimu tapi nanti di akhirat. Ya. Nah, itu dimuatkan lagi bahwa ya, hurun in tidak ada lain makna kecuali ya, wanita-wanita yang disediakan oleh Allah di surga. Ya. Dikuatkan oleh hadis. Ya. Ya, kalau saja hurun in itu dihadirkan di dunia ini, ya, tentu keharumannya bisa tercium pada seluruh penduduk bumi. Ya. Hadis siapa yang mati syahid Allah akan sediakan ya, 70 hurun ini. Ya. Jaza'an bima kanu ya'malun, ya. Itu semua sebagai balasan atas yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak satupun kalian masuk surga karena amal kalian, ya. Tapi kalian hanya masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi di ayat ini jazaa'an bima kanu ya'malun, dan dalam banyak ayat yang lain selalu dikatakan ini balasan karena amal-amal, ya. Ya, ulaika ashabul jannah jazaa'an bima kanu ya'malun, terhadap yang istiqomah. Ya. Jadi bagaimana memadukan antara hadis dan ayat seperti ini yang ya, manusia butuh dua-duanya. Ya. Butuh amal, butuh rahmat. Ya. Amal itulah yang bisa menghasilkan rahmat. Ya. Semoga Allah menerima amal kita yang rajin ngaji. Ya, Prabu ini Rasulullah menjanjikan siapa yang ngumpul ngaji Al-Quran, maka Allah melimpahkan rahmat. Ya. Karena kita ngaji, kita dapat rahmat. Ya. Coba kalau kita tidur, dapat rahmat. Mungkin rahmat yang lain. Ya, nggak wasyia, Rasulullah mengatakan wasyia. Coba kamu olahraga yang nggak dapat wasyia. Kalau kamu duduk ngaji, wasyia. Dapat rahmat yang berlimpah. Ya. Jadi, karena amal ada rahmat. Ya. Nah, rahmat dan amal. Rahmat itu datanya karena amal, jangan dirusak oleh riya. Ya. Kalau kamu riya, nggak datang rahmat. Kalau kamu ujub, bangga dengan amal, dong keren, ya. 3 tahun terus ngaji, ya, rahmatnya nggak datang. Ya. Jadi sudah beramal ini, beramal ini, beramal itu, tetap aja merasa dirimu banyak kekurangan. Memang saya ngaji tiap Rabu, tapi yang saya amalkan entah berapa persen. Ya. Memang saya ngaji tiap Rabu, tapi yang keingetan entah berapa persen. Ya. Walaupun gimana yang nggak ngaji, yang ngaji aja masih dalam banyak kekurangan. Ya. Tetap dalam ketawaduan, tetap di dalam adillatin alam mukminin, tidak merasa lebih baik dari orang beriman. Ya. Demikian Ibu, jadi kita ini wasallallahu ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.